Beberapa jam tangan ini bisa dibilang menjadi pionir dalam perubahan industri jam tangan kita saat ini. Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Pernahkah kalian berpikir ada jam tangan yang nggak cuma sekadar penunjuk waktu, tapi beneran mengubah sejarah? Kali ini saya akan ajak kalian ke masa lalu untuk melihat 5 jam tangan yang berhasil melakukan itu. Kita akan mulai dari awal abad ke-20 sampai era 60-an. Kira-kira jam tangan apa saja ya? Kita mundur jauh ke tahun 1904. Saat itu jam saku adalah satu-satunya pilihan bagi para pria. Meskipun jam tangan pergelangan tangan juga sudah ada dan diproduksi oleh Patek Philippe untuk Countess Koskowitz yang merupakan seorang perempuan bangsawan asal Hungaria. Namun saat itu jam tangan pergelangan hanya dianggap sebagai aksesoris untuk kaum wanita. Tapi disitulah seorang pilot bernama Alberto Santos Dumont punya masalah. Dia butuh cara melihat waktu saat terbang tanpa harus mengambil jam saku dari kantong. Jadi dia minta bantuan temannya Louis Cartier. Dan hasilnya Cartier Santos. Dengan desain persegi yang unik dan strap yang mengikat di pergelangan tangan. Jam tangan ini bukan cuma jam tangan pilot pertama, tapi juga secara resmi menjadikannya salah satu pintu masuk jam tangan pergelangan tangan yang bisa dipakai oleh para pria. Menjadikannya sebuah game changer. Kedua, sebelum kita mengenal jam tangan anti air, pada awal mulanya jam tangan itu cukup rapuh. Jangankan air, debu dan keringat saja sudah menjadi musuh alami bagi sebuah jam tangan pada waktu mula-mula. Lalu pada tahun 1926, Rolex memperkenalkan Oyster. Sebuah case tahan air pertama yang dipatenkan di dunia. Crown dan case back-nya bisa dikencangkan, menjadikannya terlindungi dengan sempurna. Dan tidak berhenti di situ, di tahun 1931, mereka memomulerkan sebuah mesin jam tangan yaitu perpetual movement. Sebuah movement otomatis pertama dengan rotor bebas yang bisa memutar jam hanya dengan gerakan pergelangan tangan. Kombinasi Oyster yang tangguh dan perpetual yang praktis inilah yang menjadi fondasi dari semua jam tangan sport modern yang kita lihat sekarang. Ketiga, meskipun tahun 1930-an jam tangan sudah bisa terkena air secara leluasa, tapi jika dipakai untuk penyelaman serius atau scuba diving, beberapa jam tangan masih belum kuat menahan tekanan air pada kedalam laut dalam. Untuk itu Rolex pada tahun 1953 melahirkan Rolex Submariner. Jam tangan ini bisa dibilang adalah cetak biru untuk setiap jam tangan selam modern. Meskipun sudah ada Blancpain 50 Fathoms yang merilis jam tangan diver pertama, namun pamornya masih kalah dengan Rolex Submariner. Rolex Submariner lebih dikenal karena desainnya yang ikonik, dial hitam, marker yang bercahaya, dan bezel yang bisa berputar yang bukan cuma fungsional tapi juga sangat elegan. Sampai hari ini, desain Submariner adalah yang paling banyak ditiru di seluruh industri jam tangan. Ini bukan cuma jam, ini adalah sebuah genre dengan tempatnya tersendiri. Keempat, di tahun 1957, Omega merilis Speedmaster, sebuah kronograf yang fokus pada balapan. Inovasi utamanya terlihat sederhana. Mereka memindahkan skala tachymeter ke bezel luar, membuat perhitungan kecepatan jadi jauh lebih mudah. Desain ini segera menjadi standar di industri. Namun, sejarahnya yang paling besar terjadi ketika pada tahun 1960-an, ketika NASA memilih jam tangan ini sebagai jam tangan resmi untuk para astronot mereka dan menjadikannya jam tangan pertama yang dipakai di bulan. Sejak saat itu Speedmaster tidak lagi sekadar jam dan mulai dikenal sebagai Moonwatch yang legendaris. Kelima, tak mau kalah, Rolex juga mengeluarkan Rolex Daytona Chronograph pada tahun 1963. Saat itu, persaingan di dunia chronograph balap sedang memanas, terutama dengan suksesnya Omega Speedmaster yang sudah lebih dulu ada.
Seperti Speedmaster, jam ini juga memindahkan skala tachymeter ke bezel luar yang membuatnya lebih mudah dibaca saat mencatat kecepatan. Tapi yang membuat Daytona benar-benar meledak adalah ketika aktor Hollywood Paul Newman mulai memakainya dengan popularitasnya yang melonjak sampai membuat panjangnya waiting list pada authorized dealer. Saat ini popularitasnya yang masif mendorong kebangkitan pasar sekunder dan membuktikan bahwa jam tangan bisa menjadi barang koleksi dengan harga yang meroket, mengubah cara pandang kita terhadap nilai sebuah jam tangan. Jadi itulah 5 jam tangan pertama yang berhasil membentuk lanskap horologi modern dari sebuah ide sederhana hingga menjadi sebuah ikon budaya. Tapi ceritanya belum selesai. Di video berikutnya kita akan masuk ke era revolusi yang lebih radikal, dari jam tangan yang hampir membunuh industri hingga jam tangan yang benar-benar mengubah cara kita berinteraksi dengan waktu. Jangan lewatkan part 2, jadi pastikan kalian sudah subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye!